itu sungguh Dia adalah Allah yang maha hidup. Dalam segala hal yang ada pada dirinya itu, semua bisa menjadi hidup. Kalau kita cermati dalam perasaan dan hati Allah itu, bisa pula menjadi sangat sensitif, bahkan bisa pula tidak setegar seperti yang kita perkirakan. Nah, kalau kepada iblis yang ingin mengkudeta, membuat Allah menghidupkan, rasa bencinya kepada iblis sampai tidak ada pengampunan. Karena Dia itu Allah yang maha, sehingga segala sesuatu yang ada padanya pun bisa maha hidup dan kekal. Sejak saat pengkhianatan iblis membuat Allah menghidupkan rasa membencinya, tapi yang disebabkan oleh ulah manusia. Kehidupan Allah itu lebih banyak lagi bergelora sampai juga makin membara. Dengan berulang kali Allah bisa menyesal kalau telah menciptakan manusia, karena manusia ini bisa berubah menjadi jahat. Bahkan hati Allah bisa tersakiti waktu melihat umat yang dipilihnya berubah menjadi tegar tengkuk dan memberontak dari pimpinannya. Keadaan itu sampai membuat citra dan rasa dan murka Allah itu hidup semua karena manusia. Karena Allah tidak kasat mata bagi manusia, sehingga jadi tidak merasa takut dan gentar. Sejak saat itulah semuanya sisi gelap Allah, padahal dalam roh Allah adalah terang benderang, serta hidup hanya sangat dan sungguh baik dengan segala yang benar. Tapi ternyata yang baik itu ada sel-sel yang bisa hidup kalau tersentuh sesuatu. Waktu sensitif Allah yang maha baik dan maha benarnya tersentuh iblis dan tersentuh manusia, semuanya itu jadi hidup. Ada rasa bencinya, rasa kecewa, rasa tersakiti hati Allah. Juga bisa marah, bisa menyesal, serta bisa bersedih dan berduka. Atau juga bisa sukacita dan bisa disenangkan, bisa merasa jijik, bisa muntah, dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau ternyata Allah itu memang bisa tidur. Bahkan kalau hati Allah sedang tidak mood, bisa seperti mati. Lalu bisa tiba-tiba pula bangkit. Wong Dia Allah, apa sulitnya bagi Allah? Lalu apa yang aneh ya kalau Allah merefleksikan hidup jadi manusia Yesus dan bisa mati lalu kemudian bisa bangkit? Tidak aneh sebagai Allah yang maha hidup lagi. Padahal cara berpikir manusia justru yang aneh. Tidak mempertanyakan kalau mati kok merasa percaya diri kalau bisa balik lagi ke surga. Padahal kan sudah diusir dari surga. Bahkan surga sudah dijaga, tidak boleh manusia memasukinya. Nah, hal ini di luar nalar, tapi tidak dipertanyakan. Kalau Allah bisa hidup, bisa jadi manusia, kemudian mati, bisa bangkit, dipersoalkan, tidak percaya. Itu buktinya justru mereka itu manusia yang tidak mengenal Allah, yang kafir, tapi sangat percaya diri. Kalau mati pintu surga otomatis bisa terbuka, bisa balik ke surga. Siapa yang menjemputnya, naik kendaraan apa, tidak dipersoalkan. Percaya hanya dari katanya. Setelah manusia memakan buah pohon pengetahuan, mulai dipisahkan. Sejatinya Allah yang membuat terjadi ada perbedaan. Ada sisi baiknya dan ada sisi jahatnya, ada taatnya dan tidak taatnya, setia dan tidak setia, ada kasih dan yang egois. Itu dalam penilaian Allah. Kalau untuk menilai sesama, orang benar maupun orang-orang pilihan secara tepatnya dari melalui teladan yang ada di dalam firman yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, atau bisa mengenal dari perbuatannya ataupun bisa mengenal dari psikologinya. Filipi 3 ayat 8 sampai 12. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia
kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tetapi berbeda dengan kalau untuk mengenal apa yang ada di dalam perasaan hati dan yang dipikirkan Allah. Seperti Rasul Paulus pun masih harus belajar dan mengejarnya. Padahal Rasul Paulus sudah mengikuti jejak Yesus dan melepaskan semua masa lalunya. Namun demikian, kalau untuk pengenalan tentang Allah yang tidak kasat mata itu, Rasul Paulus pun masih harus mengejar. Kalau untuk mengenal keilahian yang hidup pada Allah, tentu yang sudah mengalami kebangkitan manusia baru sebagai bait yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus dan hidup oleh Roh, menjadi seperti Yesus tidak hanya di dalam penderitaan, tapi sampai dengan mengalami pengangkatan, masuk ke dalam hari perhentian bersama Roh Kudus. Sehingga yang menjadi kuncinya itu adalah kebangkitannya itu bisa memahami semua tentang hal roh. Kita wahyu mulai tersingkapkan. Kalau di dalam Allah Maha Terang ada bayangan gelap ikut hadir juga, sehingga yang belum bisa menjangkau tentu masih dengan menilai disetarakan berdasarkan dari dalam perasaannya. Meskipun mereka yang sudah menjadi hamba Allah atau para sahabat Allah, tidak ada yang bisa memahami yang ada di dalam hati dan pikiran Allah selain yang menjadi hati dan nafas Allah, yaitu Yesus dan Roh Kudus, serta yang menjadi bagian anak domba yang tersembelih, bisa memahami perasaan dan hati Allah secara ilahi. Mari kita telusuri bagaimana mulainya Allah menghidupkan rasa kecewanya sampai bisa tersakiti hatinya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 24. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sejak semula, dari Adam dan Hawa, dalam pemahaman manusia itu sudah terbalik semua. Berlawanan dengan rohnya, yaitu arti hidup yang ilahi. Manusia, kalau merasa terbongkar kesalahannya itu, selalu berkelit, bahkan saling menuduh ataupun saling menghibur diri sendiri. Misalnya, melahirkan sakit bersalin itu dianggap sebagai tanda telah menerima karunia Allah. Padahal itu sejatinya jelas-jelas karena dikarma, dibuat kapok dan menjadi jerah melalui sakitnya bersalin. Sebab Hawa itu telah membuat Allah kecewa dan tersakiti hatinya. Nah, kalau yang pria jadi imam bagi keluarga mereka, merasa diri sudah menjadi layak untuk memimpin keluarga kembali merawat kepada Allah, padahal dijadikan imam kepala bagi keluarga, itu sebagai tanda karma. Karena Adam tunduk lebih taat pada rayuan Hawa istrinya, seperti Abraham pun tunduk kepada Sarah istrinya. Sebagai miniatur Allah, apakah mampu memberi damai dan sejahtera di bumi seperti di surga, seperti pada waktu Allah memelihara mereka di Taman Eden? Sejatinya semua yang menjadi potret manusia itu sebagai sindiran sudah tidak seperti dulu waktu di Taman Eden. Semuanya itu sudah berlalu karena ketidaktaatannya. Tapi manusia ini percaya diri, merasa layak sebagai miniaturnya Allah. Kalau manusia fasilitasi kekayaan, jangan sombong. Di dalam penilaian Allah, segala yang dihasilkan dari bumi ini hanya suket, hanyalah bunga rumput. Jangan dianggap itu sebagai tanda keberhasilan hidupnya. Kalau telah menjadi berguna, bisa mengukir sejarah hidup, padahal di hati Allah itu pun hanya sia-sia. Karena lempung, kalau mati, balik lagi menjadi abu, bukan balik ke Taman Eden. Nah, itulah akibat Allah yang dihadirkan mengikuti manusia dalam perjanjian lama, menjadi sakit hatinya yang sudah dikecewakan, dan ini tidak disadari oleh manusia yang hidup di bumi. Terbentuknya perasaan kecewa, rasa murka, atau penyesalannya, itu semua pasti kan ada yang membuat goro-goronya. Kita telusuri bagaimana kemudian sampai Allah juga menghidupkan pula rasa penyesalannya telah mencipta manusia. Kejadian 6 ayat 1-7. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan,
dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mereka yang dianggap sebagai anak-anak Allah, tentu yang sudah level anak-anak kerajaan hidup di dalam rohnya, diberi hak dengan kuasa Allah. Tapi anak-anak Allah ini masih tertarik untuk menjadi berguna di dalam bagian kehidupan fana. Karena roh Allah ada, tapi mereka tidak bisa merasakan perasaan Allah yang maha hidup. Lebih bisa menjaga perasaan sesama daripada merasakan perasaan Allah karena tidak kasat mata. Semakin diberi kuasa, semakin terjadi pelanggaran yang serius. Setiap kehidupan itu ada pangkalannya, mempunyai peraturan batas daging, jiwa, serta rohnya. Kalau kehidupannya secara jasmani masih syarat dengan keinginan daging, tidak boleh melancangi masuk ke area jiwa. Lalu berani memaksa orang untuk pindah agama. Kalau basisnya masih pada jiwa, untuk bisa memahami perasaan dan hati sesama, untuk jiwa-jiwa dimuridkan agar percaya mengikuti teladan salib Yesus. Tapi kalau menjadikan hati dan perasaan serta pikiran Allah itu sebagai tafsir, kalau itu disetarakan perasaan dan hatinya pada sesama seperti perasaan Allah kepada manusia, maka itu sudah menjadi lancang, melanggar kekudusan roh Allah. Jadi sesat. Kalau di dalam perjanjian lama, siapa yang menjadi teladannya? 1 Samuel 15 ayat 11 sampai 16. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah. Seperti Raja Saul yang telah diurapi Allah, tapi berkolaborasi dengan roh kegelapan, maka meminta pada dukun untuk memerintahkan roh orang benar. Apa bisa roh Samuel orang kudus Tuhan diperintah oleh roh kegelapan untuk turun dari peristirahatannya? Apa bisa sakarpe dewe? Sedangkan Raja Daud saja waktu berbuat dosa tidak perlu Tuhan mendatangkan roh Samuel, tetapi Allah bisa mengutus nabi seperti Nathan. Kalau secara logika dan nalar, kejahatan apa sih yang dilakukan Saul? Justru perbuatan Saul itu dipandang manusia tentunya baik. Tapi karena pada hari ini, waktu mendengar perintah Allah, tidak taat, jadi selalu tidak pernah menjadi tepat. Pada waktu Raja Saul mempunyai penilaian pribadi tentang sesuatu itu dianggapnya baik, sehingga disisahkannya dari perintah Allah yang harus menumpas semuanya untuk mengosongkan dirinya. Secara nalar, berarti Raja Saul meletakkan diri lebih baik daripada Allah. Tapi tidak ada ketaatan. Kalau dibilang baik, bahkan Yudas bisa dinilai lebih baik dari Yesus. Tapi banyak orang yang merasa dirinya itu baik, bahkan lebih baik daripada Yesus. Lebih lagi iblis, pengertian. Baiknya Paul,
waktu Yesus haus dan lapar, waktu Yesus jiwanya kosong, kegersangan, bahkan diberi perjanjian dunia ini dijadikan muridnya Yesus, tapi dengan tergantung pada dana sebagai ilah mamon. Di dalam kitab perjanjian lama sudah dijalankan dan segala macam perjanjian sudah diberikan, tapi sesungguhnya tidak membuat manusia sempurna, bahkan menjadi murka Allah bergelora sampai membara. Bagi orang beriman di dalam perjanjian lama, tiada pengharapan untuk bisa kembali menjadi sesuai dengan rencana Allah. Jadi tiada harapan. Yeskel 8 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Masih di perjanjian lama, teladan Raja Salomo yang membuat Allah menjadi membara. Karena sudah selevel anak-anak kerajaan, masih berkolaborasi dengan Mamon dan roh kegelapan. Waktu Raja Salomo diperhadapkan secara ilahi, dilihat dan disajikan di dalam baitnya, bagi Allah menjadi kekejian. Bahkan perasaan Allah sampai merasa jijik. Lalu di akhir zaman ini, seperti apa Mamon bisa menjadi sebagai ilah? Mulainya, kalau sudah disertai kuasa, terjadi tanda anak-anak kerajaan. Tapi yang tidak kelihatan, yaitu ada di dalam hati dan pikirannya yang terseret dan terikat dengan naik turunnya saham, lalu bitcoin, terus dolar. Padahal sudah seharusnya yang telah hidup oleh roh memahami kalau selalu ada hadirnya Tuhan yang kudus. Terus apakah Allah bisa kerasan berdiam di dalam bait tubuh yang seperti ini? Kita cermati, meskipun demikian membarahnya murka Allah itu, bukan berarti Allah menjadi lupa daratan. Sejatinya hati dan perasaan Allah yang lembut dan sabar bagi mereka yang taat perintahnya, dengan merespon akan merasakan dan melihat kesabaran Allah. Di zaman purba, meskipun tidak ada penginjilan, tapi ada manusia sebagai teladan yang ketaatannya tiada tara di bumi ini, seperti Nuh, sehingga dipilih bagi rencana keselamatan untuk mengerjakan bahtera. Kejadian 6 ayat 18 sampai 22. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya.
pada masa mendampingi Nuh sebagai sahabat, sehingga membuat Allah itu merasa enjoy karena ketaatan Nuh mengerjakan keselamatan, menjalani perintah itu secara tepat. Tidak hanya dipersiapkan untuk manusia, bahkan untuk mempersiapkan juga segala jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang semestinya itu menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa. Andai Allah mau, bisa saja bim salah bim, bahtera Nuh jadi. Seperti kejadian mitos Borobudur dengan menggerakkan para jin hanya semalam Borobudur jadi. Kan gampang. Tentu saja Allah bisa menggerakkan para malaikatnya untuk membantu Nuh. Tapi dengan sabar, dan Allah percaya penuh kepada Nuh untuk mengerjakan proses keselamatan dunia. Sebab Nuh percaya dan taat. Nah, ini tangan Allah tersambut dengan respon tangan Nuh. Walau sedemikian lama, Nuh dan keluarga bayar harganya. Apa enggak lebih baik Allah menyuruhnya keluar dari lingkungan itu daripada harus tinggal di situ mengerjakan keselamatan untuk mereka yang menganggap Nuh gila? Waktu tanda perjanjian kepada Nuh yang dengan tanda pelangi di akhir zaman ini dilecehkan. Jadilah kutuk itu datang kalau sampai bumi kembali ditenggelamkan. Bukan Allah yang bersalah melanggar perjanjian kepada Nuh, karena tanda perjanjian Allah dilecehkan oleh mereka sehingga karmanya datang. Nah, ini yang bisa membuat sakit hati Allah, tapi bagi manusia tidak menjadi persoalan. Nah, bukankah Nuh lebih hebat daripada Abraham? Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kehidupan di dalam perjanjian lama, tiada sahabat Allah yang taat dan setia dan kerelaan seperti Nuh. Sampai dijadikannya Nuh standar ketaatan level tinggi di bumi ini untuk meredahkan murka Allah yang sangat membara, bukan dengan doa, tapi mutlak respon firman dengan kalau pada hari ini kamu mendengar perintahnya, segera taati. Nah, seperti itu meredahkan murka Allah. Hanya ada satu hal yang menjadi lubang bagi Nuh sehingga tidak sempurna. Saat mendarat di bumi, langsung terjadi kutuk kepada anaknya. Tapi Nuh tidak ada cacat kepada Tuhan. Dengan bergulirnya zaman, standar manusia tidak semakin menjadi baik. Sekalipun Allah telah menemukan Abraham sebagai sahabat Allah, bukan berarti lebih baik daripada Nuh. Justru banyak cacatnya, banyak keluhan, pelanggaran, banyak argumen. Dari sejak zaman Abraham sampai keturunannya, yaitu bangsa Israel, sehingga Allah menghidupkan 4 kuda-kuda yang akhirnya di wahyu itu menuntut manusia di bumi. Sudah berbeda dengan antikris. Di zaman Abraham sudah begitu sulitnya Allah itu mencari manusia untuk dijadikan sebagai orang benar. Sungguh sangat sulit. Mengapa di perjanjian lama Allah seperti kejam, tega memerintahkan untuk menumpas suatu bangsa, mereka yang juga adalah ciptaannya, seperti Allah itu kejam. Nah, ini membuktikan bahwa di perjanjian lama itu sesungguhnya manusia itu tanpa hidup oleh firman dan roh Allah tidak ada padanya, sudah dianggap setara dengan hewan, bukan lagi miniatur Allah. Maka waktu Abraham dipilih, banyak sekali cacatnya. Ya, saat itu sudah yang terbaik. Tidak ada pilihan lagi bagi Allah. Di zaman Abraham sampai pada zaman Israel di perjanjian lama, sehingga mendesak Allah menghidupkan 4 kuda-kuda dan penunggangnya. Maka mau tidak mau, sisi gelap menjadi semakin lebih kuat karena tabiat manusia di perjanjian lama.
Sejatinya kisah tentang Abraham pada masa perjanjian baru muncul, itu sudah menjadi masa lalu, tidak bisa ditandingkan. Tentang Abraham keluar dari Ur Kasdim, kalau pengalaman itu disetarakan untuk zaman ini saja, sudah jadi peristiwa yang biasa. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang demi tugas, demi kehidupan, terpaksa merantau ke luar negeri, bahkan berpisah dengan keluarganya. Abraham masih bisa membawa seluruh keluarganya, bahkan keponakannya. Nah, kalau kisah Abraham tentang kurban pun di zaman ini juga sudah jadi peristiwa yang biasa. Orang-orang yang anaknya jadi militer, tiba-tiba harus ditugaskan jadi pejuang perang, hidup mati bagi negara. Nah, masih juga Abraham kan dapat janji dari Tuhan, dapat berkat, dapat segalanya. Sebagai sahabat Allah, kebanyakan terjadi argumen, tawar-menawar, pelanggaran, komplain, serta keluhan. Sejak saat itulah Allah mulai membagi menjadi 2 misi. Sahabat Allah disebut nabi untuk menjalankan misi sebagai hamba yang berpihak kepadanya, kalau sebagai raja-raja yang berpihak kepada umatnya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kalau seseorang sudah hidup hati dan perasaan yang sesuai dan selaras dengan Yesus, maka tidak ada lagi para tokoh di perjanjian lama maupun tokoh di dunia ini yang bisa membuatnya jadi kagum dibanding dengan Yesus. Karena yang menjadi standar adalah kebenaran. Sebab di dalam perjanjian baru, untuk mereka yang sudah mengalami seperti kehidupan di perjanjian lama, tidak ada pengharapan menjadi layak dan diperkenan. Untuk manusia yang sudah menjadi setara dengan hewan, kemudian telah menjadi sadar dan bertobat, supaya rela saja menyerah, sehingga harus ditebus, lalu dibaptis. Berharap melalui perjamuan kudus. Jadi hanya melalui Yesuslah ada pengharapan iman, menanti terjadinya kebangkitan hidup sebagai manusia baru. Markus 13 ayat 1-2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Sesungguhnya karya ketebusan disediakan untuk seluruh dunia ini. Bahkan budgetnya bisa lebih. Tapi kalau mereka itu menolak ketebusan itu, bukan berarti tidak cukup padanya. Kembali lagi seperti kejadian Nuh. Tapi karena mereka sendiri yang menolak, apakah Allah pilih kasih tidak adil? Oleh sebab itulah, meskipun Tuhan mau menyelamatkan mereka, tapi hanya sedikit saja di bumi ini yang mau diselamatkan. Meskipun dinubuatkan melalui firman hidup dengan pengajaran keras, tapi kalau kejadiannya belum di depan mata, mengalaminya segala murka Allah melalui musibah, melalui tragedi, mereka pun merasa kalau Yesus itu selalu bersabar, selalu berkorban, dan pasti mengampuni.
Tapi tidak selamanya demikian, karena ada masa timingnya itu selesai. Karena kemudian yang datang adalah kriteria Roh Kudus. Meskipun bagi mereka yang pengharapannya nanti kebangkitan, dia sebagai penghibur, tapi dia juga sebagai hakim. Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Setelah ditebus, mengikuti teladan Yesus, terjadi pula pengharapan yang benar dari orang beriman ini, selaras dengan perjamuan kudus, maka dipersiapkan sampai berbuah-buah roh, sehingga kuasa darah Yesus yang menjamin tidak menjadi sia-sia. Sampai terjadi dasar kasih kepada Allah itu sempurnalah manusia, dan tinggal terjadi kebangkitan manusia baru. Ada masa jaminan Yesus berjalan, semua ikut berhenti. Seperti yang di Wahyu, di surga mengheningkan cipta, berhenti setengah jam. Sampai masa dan waktunya jaminan itu selesai. Kemudian kitab kehidupan baru dibuka materainya. Segala sesuatu yang sudah ditahan oleh karena dijamin oleh kuasa darah Yesus, maka itu selesai waktunya. Sudah tidak ada lagi yang mampu menjamin. Dan mulai dipisahkan bagian kiri atau kanan, kambing atau domba. Bukankah Wahyu 6 ayat 1-17, keempat kuda-kuda tanda-tanda akhir zaman. Semuanya sudah terjadi di bumi ini. Secara bertahap 4 kuda-kuda dilepaskan oleh Allah. Lalu tanda-tanda zaman baru mulai juga datang. Wahyu 8 ayat 1-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain
Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Meskipun di surga itu hanya tinggal waktu setengah jam saja saat mengheningkan cipta, menyambut zaman baru mulai datang. Namun waktu yang setengah jam itu menjadi anugerah bagi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, karena waktunya itu sudah hampir habis. Sehingga di akhir zaman waktu itu menjadi anugerah yang sangat besar, sungguh besar. Maka ingatlah dengan waktunya, jangan sia-siakan waktunya. Hanya tinggal setengah jam lagi, dan setengah jam itu sudah berjalan. Amin.